Halo, selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi kelima dalam seri logika proposisi. Jadi kita akan masuk ke dalam inti dari keempat topik ini, yaitu tentang hukum-hukum ekuivalensi logika. Jadi kita telah melihat apa itu ekuivalensi, kita sudah pernah cara membuktikannya bagaimana, dan nantinya tentu saja kalau kita punya hukum, kita akan lihat bagaimana kita menggunakan hukum-hukum tersebut. Jadi pada sesi ini kita akan membicarakan hukum-hukum itu sendiri. Ada 12 hukum-hukum yang akan kita bicarakan. Jadi kita akan bicarakan hukum-hukum itu, dan pada saat yang sama kita akan membuktikan bahwa memang hukum-hukum itu sah. Dengan apa? Dengan menggunakan tabel kebenaran atau truth table. Oke, jadi yang pertama adalah apa yang disebut hukum komutatif. Namanya hukum komutatif, komut itu berarti bolak-balik ya. Jadi hukum komutatif berlaku untuk operator and dan juga or. Nanti kita akan bicarakan dengan lebih seksama apa maksud dari hukum-hukum tersebut. Saya hanya akan perkenalkan saja dulu hukum komutatif, kemudian hukum asosiatif, Q. Jadi kalau kita mempunyai ekspresi seperti gini, P, N, Q, N, R, sama-sama N semua, kita bisa asosiasikan Q dengan P dulu atau dengan R dulu. Yang ketiga adalah hukum distributif, kemudian hukum identitas, hukum ikatan atau hukum dominasi, domination law, hukum negasi ganda, not P, hukum idempotent, kemudian hukum De Morgan. Ini adalah salah satu hukum yang akan sangat sering kita gunakan. Ada dua bagian ya, hukum De Morgan. Kemudian hukum absorpsi, ada dua bagian juga. Ini masuk akal, hukum negasi, dan terakhir hukum implikasi. Oke, kita akan lihat satu persatu dan kita akan buktikan keabsahannya dengan menggunakan truth table. Jadi bagaimana kita membuktikan dengan truth table? Tentu saja ini kan setiap ekuivalensi kita punya bagian kiri, bagian kanan. Jadi membuktikannya bagaimana? Kita bangun truth table untuk kedua proposisi kiri kanan tanda ekuivalensi, kemudian kita bandingkan apakah pada setiap baris nilai mereka sama. Oke, hukum komutatif. Jadi kalau umpama P adalah proposisi yang berbunyi 4 bilangan ganjil, Q adalah 4 bilangan genap, maka ketika saya mengatakan 4 bilangan ganjil P dan 4 bilangan genap, itu sama saja seperti kalau kita mengatakan 4 bilangan genap dan 4 bilangan ganjil. Nah, masuk akal ya. Nah, tapi tentu saja apa yang masuk akal bagi kita harus dibuktikan dulu apakah memang dia betul. Jadi dengan dua variabel kita punya 4 kombinasi nilai yang unik. Kita bangun PNQ-nya, kita bangun QNP-nya, kemudian kita bandingkan mereka. Oh, ternyata mereka sama pada setiap baris, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian pertama dari hukum komutatif ini memang benar. Bagian keduanya, kita bangun P or Q, kita bangun Q or P, kita bandingkan mereka, ternyata mereka sama pada setiap baris. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian kedua dari hukum komutatif ini juga betul. Ya, jadi kita baru saja membuktikan keabsahan hukum komutatif menggunakan truth table. Yang kedua, hukum asosiatif. Ini namanya asosiatif karena apa? Kita lihat Q itu, kalau kita punya P, N, Q, N, R seperti begini, Q itu bisa kita asosiasikan dengan P dulu, baru dikonjungsikan dengan R, atau Q bisa diasosiasikan dengan R dulu, baru kemudian hasilnya dikonjungsikan dengan P. Sama saja. Bagaimana membuktikannya? Kita punya 3 variabel, karena itu kita punya 2 pangkat 3 itu 8 baris dari kombinasi nilai yang unik antara mereka. Oke, untuk membangun bagian kanan, bagian kiri kita perlu PNQ dulu. Untuk membangun bagian kanan kita perlu QNR dulu. Setelah itu kita bangunlah yang bagian kiri, gitu, PNQNR. Kemudian kita bangun bagian yang kanan dari tanda ekuivalensi P, N, QNR.
Nah, setelah itu kita bandingkan mereka, ternyata nilai mereka sama pada setiap baris. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian pertama dari hukum asosiatif ini sah, benar dengan menggunakan truth table. Yang ini belum, itu silakan kalian lakukan, buktikan dengan truth table, sekalian latihan. Oke, perhatikan ya, ini PNQNR ya, PNQNR. Kalau kita punya dua buah konjungsi yang berurutan seperti begini, maka Q bisa diasosiasikan dengan P dulu atau Q diasosiasikan dengan R dulu, tidak masalah. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada kalian nih, kalau ini nggak bisa ya. Ini bukan kasus hukum asosiatif. Karena apa? Tanda mereka berbeda. Kalau ini nanti kita harus kita yang bisa kita aplikasikan untuk ekspresi seperti ini adalah hukum distributif yang akan kita lihat nanti. Ya, ini jadi kita tidak bisa seenaknya memindahkan the P and Q or R gitu, tidak bisa seenaknya memindahkan tanda kurung seperti demikian. Ini bukan kasus hukum asosiatif. Demikian juga hukum asosiatif ini tidak berlaku untuk implikasi. Okay. Ya, apakah ini ekuivalen? Jawabnya tidak. Kalau kalian tidak percaya, silakan buktikan dengan truth table. Mereka tidak sama pada semua baris. Oke, yang ketiga, hukum distributif. Ini sebenarnya sangat mirip dengan kalau kita dalam aljabar biasa ya, kalau kita punya P kali Q plus R itu sama dengan P kali Q plus P kali R ya kan. Ya, ini mirip seperti demikian. Dalam aljabar itu perkalian terdistribusi pada penjumlahan. Di sini konjungsi terdistribusi pada disjungsi, dan ada satu yang dalam aljabar tidak ada, ternyata disjungsi pun terdistribusi pada konjungsi. Oke, saya hapus dulu ini. Oke. Membuktikannya sekali lagi, bangun truth table. Bangun truth table untuk yang bagian kiri, bagian kanan, dan kita isi dan kita bandingkan bagian kiri dan bagian kanan, ternyata mereka sama pada setiap baris. Jadi saya tanya, kalau umpama kita punya ekspresi seperti begini bagaimana? Oh, ini tetap kasus hukum distributif ya, karena itu, tapi ini bukan P tapi not P. Jadi bagaimana ini? Kalau kita terapkan hukum distributif, maka kita akan punya not P and Q or not P and R. Oke, jadi jangan terpaku ini P, Q, R. Kalau saya punya M, N, O atau minus negatif N dan sebagainya, itu kalian perlu menyesuaikan diri bahwa dia tidak selalu harus berbunyi P, Q, N, R. Oke, yang keempat adalah hukum identitas. True adalah nilai identitas dari N. Ya, jadi konjungsi dengan true itu selalu tergantung pada nilai P. Disjungsi dengan false itu selalu tergantung pada nilai P. Membuktikannya bagaimana? Pakai truth table, tentu saja barisnya hanya ada dua nanti ya, karena hanya ada satu variabel. Jadi ini mirip kalau dalam aljabar, satu adalah nilai identitas perkalian dan 0 adalah nilai identitas penjumlahan. Oke. Hukum dominasi, apapun yang disjungsikan dengan true, pasti nilainya true. True mendominasi disjungsi dan false mendominasi konjungsi. Kenapa? Ya itu. Ya, karena kalau kita lihat truth table, maka apapun yang diorkan dengan true, pasti sudah ada satu saja yang true, maka nilainya true. Dalam konjungsi ada satu saja nilai false, maka nilai konjungsinya sudah false. Hukum negasi, nah ini kalau kalian lihat, ini sebenarnya ada miripnya di sini ya.
Ini kenapa ini why salah satunya sudah pasti true, yang ini salah satunya sudah pasti false. Oke. Hukum negasi ganda masuk akal? Oke, itu yang tadi ya. Tidak benar bahwa 4 bukan bilangan genap, itu sama saja seperti kita mengatakan 4 adalah bilangan genap. Hukum idempotent, P and P sama saja seperti mengatakan P or P sama saja dengan mengatakan P. Oke, jadi nomor 4, 5, 6, 7, 8 ini pembuktiannya dengan truth table cukup 2 baris karena hanya ada satu variabel yaitu P. Oke. Yang ke-9, hukum De Morgan. Nah, ini adalah sebuah hukum yang sangat-sangat penting untuk dimengerti dan dikuasai dan juga diapal. Oke. Negasi dari konjungsi adalah disjungsi. Oke, perhatikan tandanya berubah. Disjungsi dari apa? Negasi komponen-komponen awalnya. Oke, komponennya jadi negasi dari komponen awal. Sementara tanda kurung dan negasi di luarnya ini sudah berhasil diurai. Ya, konektifnya berubah. Sedangkan negasi dari disjungsi adalah konjungsi dari apa? Oke, negasi dari komponen-komponen awalnya. Oke. Jadi pernyataan tidak benar bahwa 4 adalah bilangan ganjil dan genap itu ekuivalen dengan 4 bukan bilangan ganjil atau 4 bukan bilangan genap. Oke. Nah, juga saya ingin menunjukkan lagi pada kalian, kalau kita punya bagian kiri yang ekuivalen dengan kanan, tentu saja kanan juga ekuivalen dengan kiri. Jadi misalkan kita punya ekspresi seperti ini, dan untuk suatu hal yang apapun itu, kita perlu mengganti or menjadi and. Caranya bagaimana? Ini adalah kasus De Morgan juga, hanya bedanya apa? Kita beralih dari bentuk kanan ekuivalensi ke kiri. Oke, caranya gimana? Ini kita tarik negasinya keluar, konektifnya jadi berubah, dan komponen-komponennya adalah negasi dari komponen awalnya. Oke, bentuk kiri ekuivalen dengan kanan, bentuk kanan ekuivalen dengan bentuk kiri. Yang ke-10 adalah hukum absorpsi, absorption law. Absorpsi itu berarti menyerap ya. Jadi ini sebenarnya mirip seperti bentuk distributif ya. Tandanya berbeda begini, hanya perhatikan bahwa ada satu, ya tandanya berbeda, ada satu variabel yang muncul 2 kali, maka variabel yang muncul 2 kali itu akan menyerap, gitu ya, absorpsi ya, mengabsorb keseluruhan ekspresi ke dalam, jadi dirinya sendiri saja. Yang muncul 2 kali terserap. Yang ke-11 hukum negasi, ini negasi dari true, ini masuk akal, tidak benar adalah salah, tidak salah adalah benar. Yang terakhir hukum implikasi. Nah, mengatakan ini bagi kita jauh lebih dimengerti ya. Jika hujan turun maka kebun basah, itu sebenarnya secara logika sama saja seperti mengatakan apa ini? Hujan tidak turun atau kebun basah. Ini jadi ini adalah cara bagaimana kita membongkar implikasi menjadi ekspresi yang hanya menggunakan konektif dasar ya. Konektif dasar itu apa saja pernah kita katakan not, negasi, and, dan or ya, ternyata mereka itu ekuivalen. Cara saya akan menunjukkan bukti dengan truth table-nya. Oke, ada P dan Q, kita bangun yang bagian kiri, kemudian kita bangun yang bagian kanan, tapi untuk kanan ini kita perlu not P dulu. Oke, lalu kita bandingkan bagian kiri dan bagian kanan, ternyata mereka sama pada setiap baris. Jadi kita bisa membuktikan truth table ini, maksud saya hukum implikasi ini. Oke, sekali lagi kalau kita punya bagian kanan, berarti kita bisa ubah dia menjadi apa? Bentuk bagian kiri. Jadi dia ekuivalen dengan implikasi Q. Oke, jadi itu adalah 12
hukum-hukum yang dapat dibuktikan dalam truth table. Pada video berikut kita akan melihat bagaimana kita menggunakan ini, karena buat apa ada hukum kalau tidak perlu digunakan ya. Oke. Sebagai latihan silahkan pakai truth table untuk membuktikan hukum-hukum ini. Sekian, dan jangan pernah berhenti belajar.